pagi sahabat Arebi, salam sehat selalu ya, salam Arebi. Dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Terima kasih ya sahabat Arebi sudah bergabung dalam sharing session kita saat ini. Ini adalah acara The Biggest Deal FF Summit 2020 yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Arebi yang ke-28. Dalam sharing session kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik di era pandemi, di mana sahabat Arebi pasti banyak yang bekerja dari rumah, benar nggak? Oke? Nah, topik kita hari ini adalah Winning the Battle Using Digital Marketing. Saya ulang ya, kita akan mengambil tema pada pagi hari ini, Winning the Battle Using Digital Marketing. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita sangat berbahagia karena telah hadir narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Ibu Maria Herawati Manik dari Rumah 123.com. Ibu Maria ini punya segudang pengalaman yang luar biasa. Beliau sudah berkarir selama 19 tahun dengan brand-brand ternama, seperti diantaranya ada Nestle, L'Oreal, MAP, Pan Internasional, dan ISA. Dan kini beliau menjabat sebagai Country Manager di Rumah 123.com. Kita sapa dulu ya Ibu Maria. Selamat pagi Bu, apa kabar Ibu Maria? Selamat pagi Ibu Jessica, salam sehat. Ya, terima kasih Ibu kehadirannya dalam acara Summit Arebi 2020 ini Ibu. Tadi lancar Bu di jalan Bu? Ya, puji Tuhan lancar, dan sekaligus saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada seluruh sahabat Arebi. Semoga selalu sehat-sehat dan dilindungi Tuhan ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sahabat Arebi semua dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja masuk ke pembahasan topik dari Ibu Maria mengenai digital marketing. Tapi sebelumnya kami mau ingatkan pada seluruh sahabat Arebi yang ada, untuk tidak kemana-mana, jangan tinggalkan sharing session kita dan juga seluruh acara Arebi hari ini, karena nanti akan ada something special sepanjang acara. Baik, oke, silahkan Ibu. Ya, halo, selamat pagi lagi nih kepada semua sahabat Arebi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Jessica, sedikit mengenai pengalaman saya. Tetapi saya dalam hal ini sebenarnya mau bilang ini kelas, tapi mungkin kita lebih mau sharing ya. Jadi nanti sesudah sesi ini pun bagi seluruh sahabat Arebi yang mungkin nanti ingin menanyakan seputar presentasi saya, dan mungkin nanti kita bisa bertemu di kantor-kantor sahabat Arebi ya, di kantor-kantor rekan-rekan agent, dan tentunya berbagi juga, dan saya juga tentu sangat senang ingin mendapatkan insight tentunya dari para sahabat Arebi dan rekan-rekan agent, karena kalau kita makin berbagi, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya, saya rasa kita semua sama-sama belajar. So, yuk mari kita sama-sama belajar, dan di sini saya akan lebih menyampaikan mengenai apa yang kami selama ini pelajari, dan tentunya mengenai dunia properti di dalam dunia digital, dan mudah-mudahan insights yang kami akan bagikan pagi hari ini dapat berguna untuk para sahabat Arebi. Mungkin Ibu Jessica kalau saya boleh mulai sedikit ya, lebih mengenai bagaimana sih sebetulnya di era digital saat ini, tentunya para semua sahabat Arebi, tentunya saat pandemi ini mulai dari bulan Maret sangat challenging ya Bu Jessica ya. Benar. Saya rasa bukan banyak closing Bu. Betul, bukan hanya properti mungkin ya, semua bisnis sebetulnya cukup tertantang, dan akhirnya ini membuat kita semua, termasuk kami juga, akhirnya harus putar otak nih, karena kita walaupun di saat seperti ini ya, kita harus tetap survive ya, kita harus tetap survive dan berusaha yang terbaik, dan mencoba kira-kira opportunities apa aja sih yang bisa kita masih dapatkan, kan seperti itu ya. Kalau kita dunia jualan nih kan harus tetap semangat ya, nggak boleh kalah sama tantangan. Kalau broker emang harus semangat Bu, nggak semangat iya. jualan Bu. Betul. Nah, mungkin karena kaitannya di sini kan tadi on how to win the battle using digital marketing. Sebelum mungkin saya masuk kepada bagaimana sih sebetulnya kalau kita ingin lebih jualan properti di dunia digital ya, karena saat ini ya udah mau nggak mau kita harus masuk ke dunia online ya. Mungkin di sini saya bisa mungkin kalau mohon izin Bu Jessica, saya mungkin sharing ya, sharing dulu ada beberapa hal fundamental things yang mungkin saya pengen cerita dan berbagi tadi dari segi consumer behavior dulu. Tentunya kan kalau kita mau jualan, kita harus tahu nih
pembeli kita tuh kayak apa sih, konsumen-konsumen kita itu kayak apa gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa ini adalah topik saya. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan, karena kita ini semua manusia. Yang kita jual ini memang barang, rumah, tetapi tentunya pembelinya adalah manusia, udah pasti ya. Karena yang ninggalin juga rumahnya itu adalah manusia. Tapi kita tahu bahwa manusia itu adalah karakter yang mempunyai kepentingan atau tipe berbeda-beda, mulai dari hobi, mulai dari tanggung jawabnya. Nah, di sini saya mungkin melihatnya adalah kalau kita lihat dari tipe manusia berdasarkan hobi ya, bisa dari musisi, bisa dari orang yang senang sosial media, gitu ya. Nah, lalu bisa juga kita lihat adalah dari karakter dari ibu, ayah, dari pemain sepak bola, bahkan dari property agent juga, tapi juga mungkin ada orang yang senang lihat iklan gitu ya. Nah, terus orang yang memang bekerja ya. Nah, oleh karena itu karena kita juga melihat bahwa human ini adalah, kita kalau bahasa Inggris bilangnya multifaceted being ya. Jadi seorang ayah itu juga seorang laki-laki juga mempunyai different sides dari baik dari sisi tanggung jawab dan juga interest. Nah, dan all in all intinya kita semua ini manusia. Nah, untuk mengerti manusia ini cukup mempunyai karakter, ya, cukup mempunyai effort tersendiri. Nah, kira-kira kita melihat sebenarnya ada dua tipe, kita bilang people atau manusia. Orang yang tidak tahu bahwa mereka memerlukan Anda, memerlukan kita sebagai penjual, tapi ada juga people that are looking for you. Jadi ada orang-orang yang ingin mencari Anda. Dalam hal ini adalah mencari rekan-rekan property agent. Nah, tipe pertama adalah manusia atau orang yang juga nggak tahu sebenarnya mereka itu ternyata juga perlu agent property, ya, atau memerlukan misalnya barang, ya. Oleh karena itu, ini yang contohnya sih, seperti manusia yang kayak gini. Hey, lihat deh sini, kita kan sebagai property agent ya, kita pasti ingin mendapatkan attention dari konsumer-konsumer kita. Jadi kita mau bilang, sini loh, gue punya barang ini nih, saya punya barang ini yang saya mau jual. Kamu lalu kita juga suka bilang, kamu suka nggak sih barang ini? Cobain deh barangnya, gitu ya. Atau coba site visit deh, coba lihat deh rumahnya. Terus ada orang-orang yang kita ingin reach out di mana kita mau grab atensi mereka, ya. Itu satu contohnya. Tapi juga ada contoh orang-orang yang sebenarnya memang ingin mencari, sebenarnya saya butuh bantuan nih, saya butuh bantuan, saya ingin cari rumah gitu ya, saya ingin cari tempat tinggal gitu. Nah, problemnya adalah apakah kita sebagai penjual atau istilahnya property agent atau mungkin developer sendiri ya, karena misalnya kalau developer dalam hal ini primary gitu ya, apakah mudah nggak sih untuk produk kita ini dilihat oleh konsumer tersebut ya? Are you easy to find ya? Nah, apakah, dan pertanyaan kedua, apakah produk yang kita jual ini mempunyai atau memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumer tersebut? Dan kembali lagi, apakah ini sebenarnya yang mereka cari? Gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu dinamik dalam hal manusia ya. Gitu. Jadi ini saya bisa bagikan di dua big frame seperti ini. Lalu kita kalau masuk lagi, oke, karena dalam hal ini kita menjual properti ya. Nah, ini saya senang sekali karena ini yang kita gunakan ya. Ini mungkin di sini yang saya ingin bagikan kepada rekan-rekan agent property, sahabat Arebi, dan juga mungkin di sini ada yang menyaksikan adalah beberapa rekan-rekan dari developer. Jadi satu yang kita mau define di sini adalah types of property buyer itu adalah property seekers ya. Jadi memang orang-orang yang membeli properti ya. Kita bisa lihat di sini kalau saya bisa kategorikan lagi breakdown sedikit adalah property seekers itu siapa sih? Property seekers itu adalah first time home buyer. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang ingin pertama kali beli rumah. Ya, dia belum pernah punya rumah nih sebelumnya. Baik dia mungkin sekarang saat ini sedang tinggal di rumah orang tuanya, atau mungkin di rumah mertuanya, atau mungkin saat ini dia ngekos gitu ya. Nah, lalu ada juga yang upgrader. Upgrader ini orang yang tadinya mungkin saat ini tinggal di rumah atau apartemen mungkin yang size-nya kecil, tapi karena mungkin dia ingin punya anak gitu ya, dia ingin upgrade dari size rumahnya, terutama biasanya upgrader dan juga mungkin dari value rumahnya tersebut. Tapi
mungkin ada yang downgrader juga. Mungkin ada misalnya saat ini ada orang mungkin yang usianya mungkin udah lebih tua ya, yang memang anak-anaknya sudah grown up nih, gitu ya. Terus saya mau downgrade aja deh, saya nggak sanggup untuk tinggal di rumah yang besar, saya mau ambil pilih yang lebih kecil saja. Nah, ini adalah kita bisa melihat bahwa ini adalah dari segmen dari property seekers ya. Nah, lalu kita lihat lagi tipe yang kedua, ini adalah dari potential buyers ya. Nah, dari potential buyers ini siapa sih ya? Dari potential buyers ini kita bisa melihat ini ada orang-orang potential buyers yang sebenarnya bisa kita kategorikan ke dalam 3 menurut saya. Nah, ini orang-orang yang cares terhadap contohnya mengenai family matters ya. Family matters. Family matters lalu progressor. Nanti saya akan terangkan sedikit. Progressor ini lebih ke orang-orang yang ingin melihat improvement di dalam personal life dan karir mereka sebagai main goal mereka ya. Nah, terus tipe orang seperti ini biasanya lebih ke go with the flow mungkin ya, kita bilangnya ya ngikut aja, ngikut arus. Selama mereka memang bisa mereka merasa bahwa mereka sudah berprogres dan mereka punya feel bahwa mereka on the right track gitu ya. Mereka tuh lebih self-centric biasanya. Nah, lalu ada lagi yang potential buyers ini yang lebih ke lifestyle matters. Nah, mungkin ini lebih biasanya kita kategorikan nih banyak anak-anak milenial ya, orang-orang milenial ya. Jadi lebih ke kombinasi bagaimana sih hidup itu untuk express dan impress ya. Nah, ini penting buat mereka bahwa mereka itu bisa membangun kekayaan ya, wealth of social currency-nya mereka. Nah, biasanya kalau lifestyle itu juga ingin mendapatkan pengakuan terhadap lingkungan-lingkungan mereka. Biasanya lebih ke peer-to-peer, rekan sejawat, gitu ya, ataupun dengan lingkungan sekeliling mereka. Nah, lalu pindah yang ketiga itu adalah investors. Ya, investors ini biasanya kita bisa bagi 3. Ini adalah ke trader, wealth gainer, dan juga passive incomers, gitu ya. Nah, kalau investors ini ya trader, ya istilahnya dia kita semua tahu lah trader itu apa ya. Trader itu adalah dia memang men-trade property trading untuk nanti mereka bisa beli terus mereka jual gitu ya. Tapi ada juga mungkin kalau yang wealth gainer ini yang memang mereka memang mengumpulkan harta ya, karena memang lebih senang invest mungkin suatu saat dan nanti mereka bisa jual. Tapi ini lebih mengumpulkan harta kekayaan. Lalu passive incomers, jadi mereka invest propertinya. Nanti mungkin untuk prepare retirement-nya supaya nanti mereka bisa sewakan seperti ya untuk mendapatkan regular income ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di 3 main keys untuk property buyer tersebut. Nah, yang interesting sebetulnya dari masing-masing tipe tersebut sebetulnya mempunyai key challenge tersendiri. Baik dari first time home buyer, baik itu dari upgrader, baik itu dari downgrader, dan family matters, progressor, lifestyle, and so on. Dari trader, wealth gainer, dan juga passive incomer tersebut. Ya. Nah, mungkin kalau saya bisa flashback sedikit ya Bu Jessica ya. Mungkin saya kalau bisa kasih sedikit aja tips and tricks ya dari key challenge dari masing-masing ini ya. Nah, kalau dari family matters itu orang-orang yang dari yang cares terhadap family, biasanya key challenge-nya itu adalah mereka ini sangat menghargai ya sehubungan dengan apa saja yang berhubungan dengan family gitu ya. Pasti seperti family vacation, lifestyle gitu ya. Nah, ini key challenge-nya. Key challenge-nya ini sebenarnya bagi kita si penjual karena buat mereka ini matters buat mereka. Jadi bagaimana sih kita cara berkomunikasi dengan orang-orang yang care terhadap hal-hal tersebut gitu ya. Kenapa sih mesti kalau kan ada orang yang enggak saya mau vacation dulu karena itu yang penting buat saya gitu ya. Dan key challenge-nya adalah itu untuk yang family matters. Nah, untuk yang progressor itu lebih ke short sighted. Pokoknya ya mereka ya karena tadi go with the flow. Jadi ya saya senang aja hidup dengan sekarang, mungkin lihat-lihat nanti deh gitu ya. Enjoy dengan hidupnya sekarang karena mereka merasa apa yang mereka achieve sekarang itu sudah cukup buat mereka. Jadi mereka lebih ke bukan long term player ya gitu. Nah, kalau yang untuk lifestyle matters ini ya sekali lagi karena lifestyle buat mereka itu sangat penting, ya bagaimana supaya kita bisa meyakinkan mereka bahwa lifestyle mereka nggak bisa long lasting seperti ini. Jadi gimana caranya supaya kita get them out of that thinking of lifestyle. Karena buat mereka lifestyle itu ya
mesti apa ya, pergi ke social life-nya mereka karena hal itu yang penting buat mereka. Mungkin mereka lebih konsumtif ya. Nah, ini yang salah satu saya kasih contoh mengenai potential buyers dari segi key challenge tersebut. Nah, lalu kalau dari trader, wealth gainer, dan passive incomers, tentunya semua mempunyai key challenge. Kalau kita lihat adalah kalau trader sudah pasti secara key challenge-nya adalah mereka dari rekan-rekan property agent tentunya perlu meyakinkan. Kita harus meyakinkan bahwa apa yang mereka pengen invest, gitu ya, itu tentunya mempunyai nilai value pada saat nanti mereka jual lagi, gitu ya. Mereka mempunyai gain income ya, maksudnya keuntungan. Nah, oleh karena itu yang harus di-provide apa nih? Nah, key challenge-nya adalah bagi kita penjual harus punya market insight nih, harus ngerti. Karena ini investors berarti mereka udah tahu nih, udah ngerti marketnya. Oleh karena itu kita sebagai penjual kita harus punya ilmu mengenai latest market data, gitu ya. Nah, demikian juga dengan wealth gainer. Nah, mereka biasanya kalau wealth gainer ini menurut research yang kami lakukan itu kurang lebih biasanya hanya 2% dari top population dari investor tersebut. Oleh karena itu ini cukup niche. Nah, mereka itu harus cara kita meyakinkan mereka itu kita harus punya sense of expertise mengenai properti yang ingin kita jual. Nah, kalau untuk passive incomers juga sama. Mereka itu biasanya hanya mostly ada di 2% dari population itu sendiri. Jadi wealth gainer dan passive incomers ini untuk dari jumlahnya itu sangat kecil sekali. Nah, untuk property seekers seperti apa? Kalau untuk dari property seekers, itu dari first time home buyer, key challenge-nya adalah mereka ini orang-orang yang perlu kita educate. Nah, makanya pada saat kita meng-approach mereka, mungkin ke promo itu tidak terlalu bakal meyakinkan untuk mereka beli. Jadi kita tuh harus terus mengeducate mereka, explore. Mereka ini lagi mengeksplor dan mereka mungkin perlu opsi, ya, perlu pilihan, ya. Nah kalau upgrader juga demikian. Upgrader apalagi karena dia kan sudah punya rumah sebelumnya. Oleh karena itu pada saat dia mengcompare ingin upgrade ke rumah yang lebih besar, yang lebih baik, tentunya mereka harus tahu bahwa opsi tersebut memang betul lebih baik daripada rumah yang mereka tempati sekarang, gitu ya. Nah, kalau untuk downgrade apalagi ini lebih sulit karena berarti sizing-nya down, sizing-nya lebih kecil. Nah, apakah dengan nilai investment yang harus mereka beli, nah itu mereka tetap bisa mendapatkan the same benefit, the same living lifestyle yang mereka dapatkan sekarang, gitu ya. Nah, ini sekilas saja ini cukup detail sebetulnya, tapi kita bisa go for hours untuk benar-benar bisa menjelaskan sebenarnya key challenges itu apa, terus bagaimana cara menyikapinya. Lalu kalau ini adalah property buyer-nya, lebih ini ke orangnya, tipe property seekers, potential buyers, dan investors. Tapi kalau kita masuk lagi, dari masing-masing orang ini, dari masing-masing tipe orang tadi, ini lebih ke psychographic. Sebenarnya ini adalah behaviors-nya. Behaviors artinya ini yang involves emotion. Nah, oleh karena itu, ini yang kita kategorikan. Behaviors-nya mereka itu adalah hustlers. Ya. Hustlers itu orang-orang yang suka mendapatkan external recognition, ya. External recognition artinya mereka itu ingin diakui oleh orang lain, ya, mendapatkan pengakuan. Nah, kalau yang kedua, behaviornya adalah memang mereka orang-orang yang care terhadap family. Jadi buat mereka ini penting, artinya adalah mereka memerlukan kebahagiaan yang memang dari eksternal. Nah, lalu yang ketiga adalah orang-orang yang punya high standard. Memang mereka yang mempunyai kepercayaan bahwa ini adalah standar saya nih, ya, atau kalau bahasa milenial sekarang standar gue nih, ini this is my standard, gitu ya. Lalu ada yang lebih ke ya social butterfly, pokoknya ya lifestyle mereka ada hangout gitu ya. Orang-orang yang punya behaviornya adalah ingin mendapatkan input biasanya dari teman-temannya gitu ya. Nah, ini mereka perlukan dalam tentunya mereka membuat keputusan. Nah, ini kenapa sangat penting untuk bagi kita penjual atau bagi property agent dalam menjual properti, karena apapun keputusan yang akan konsumer buat tentunya tergantung daripada behavior mereka. Ya, tadi kalau kita merelate kembali kepada tipe manusia, kita ini semua punya emotion. Kita ini bergerak dari tipenya kita, behavior kita, kelakuan kita seperti apa. Nah, ini kalau tidak dimengerti, akhirnya pada saat kita approach mereka, kita kok ngerasa, kok nggak jual-jual nih saya ya, kok nggak
kok nggak masuk-masuk ke orang ini, gimana caranya meyakinkannya. Nah, oleh karena itu, ini penting untuk kita ketahui. Dengan seperti itu, yang harus kita lakukan apa? Kita harus betul-betul mengerti cara berbicara dengan mereka. And actually what matters untuk mereka, apa yang penting buat mereka. Lalu kalau kita masuk lagi, tadi mengerti dari tipe property buyer, dan lalu masuk ke behavior mereka. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya pada saat consumer membeli properti? Ini interesting. Karena kami dari Rumah 123 di tahun lalu, sebetulnya kami melakukan studi. Kami melakukan studi bahkan di 5 kota, dan sampai-sampai kita melakukan bahkan mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang membeli properti, untuk kita benar-benar tahu nih, sebenarnya journey-nya orang beli properti itu kayak apa sih, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini yang kembali lagi ini yang harus kita tanyakan kepada kita sendiri. Bahkan kita harus mengerti sampai seberapa jauh sih kita tuh sebenarnya mengerti bahwa tiap orang itu pasti mempunyai fase-fase kehidupan. Life stages orang tersebut apa sih? Goals mereka tuh apa sih? Apa yang mendistract mereka? Ya, artinya apa yang bisa mendistract atau mengganggu keputusan orang tersebut. Karena kan very common ya Bu Jessica ya, kita udah mau buat keputusan nih, terus tiba-tiba nanya orang tua, terus tiba-tiba nanya pacar, terus tiba-tiba nanya teman. Nah itu mendistract mereka apa enggak? Nah kembali lagi kepada behavior-nya tadi, bahwa ada orang-orang yang memerlukan pengakuan, ada orang-orang yang dia dikelilingin oleh teman-temannya tadi, yang memang adalah social butterfly tadi. Nah kita mengerti nggak ketakutan mereka, frustasi mereka itu apa? Media yang mereka pakai itu apa? Kebiasaannya mereka itu apa? Nah, ini sebenarnya akan mempengaruhi keputusan konsumer pada saat mereka membeli properti. Nah, kalau kita simpulkan, sebelum kita simpulkan nanti saya akan go through kepada consumer buying journey dalam membeli properti. Ini saya mau ingatkan lagi, kembali ke yang tadi saya sudah bagikan bahwa membeli properti, finding property is actually emotional dan terkadang nggak rational. Nah, yang sering kita lihat bahwa, kenapa sih properti kita nih, properti saya ini kok nggak kejual? Karena kita mikirnya udah, ya kalau saya jual, saya telepon, saya pengennya adalah straight gitu ya. Nah, kita dan bahkan dari consumer juga mungkin banyak orang mikir adalah finding property is just saya milih lokasi rumahnya, saya milih tipe rumahnya, lalu fasilitasnya ini, that's it gitu ya. Dan sebetulnya finding property itu adalah seperti ini, ribet banget sebenarnya. Jadi saya menggambarkannya kayak ya berliku-liku gitu ya. Jadi karena ternyata cycle apa yang dilaluin pada saat orang membeli properti itu cukup ribet ya. Jadi ini saya membuat picture seperti ini untuk para sahabat Arebi untuk mengerti nanti kepada consumer buying journey yang saya akan jelaskan berikutnya. Ini adalah yang kami dapat simpulkan dari studi yang kami lakukan bahwa ternyata pada saat orang membeli properti ternyata itu juga tergantung kepada stage life mereka itu saat ini seperti apa. Stage life itu contohnya, apakah orang ini baru menikah? Apakah orang ini mau menikah? Apakah orang ini punya anak? Nah, ini akan men-trigger ya, ini akan men-trigger mereka untuk mulai mikir beli properti. Experience, exposures, experience mereka seperti selama ini seperti apa? Experience itu adalah experience dalam berkarir juga bisa. Karena kan ada orang yang mungkin, biasanya dia tinggal di Jakarta, orang Jakarta, tapi dia mungkin sekarang tinggal di Bandung gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena pengalamannya seperti ini, dan baik dari karir atau kehidupannya, dan mungkin saya mulai mikir, kayaknya worth it juga nih, untuk saya mulai mikir untuk beli properti. Exposure, ini juga penting. Karena bisa jadi, orang ini tertrigger untuk mulai mencari properti, biasanya kalau dia dengar teman-temannya nih, biasanya gitu, si ini udah punya rumah, si ini punya rumah. Kenapa ya kalau saya belum punya rumah? Nah, ini juga bisa men-trigger orang tersebut terhadap exposure yang ada di sekelilingnya. Nah, pada saat ada trigger, jadi ini ada triggernya dulu, dan dia mulai searching. Searchingnya tentunya apa? Biasanya kalau kemarin ada offline, ada dalam hal ini ada iklan, bisa juga mungkin dia lihat di iklan dulu, gitu ya. Lalu dia masuk ke online. Ini yang kita lihat triggernya biasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang udah pasti dia langsung searching, adalah dia lihat di online. Nah, lalu kalau ke bawah itu adalah saya taruh note di situ Bu Jessica, ini adalah pain points dari mereka. Pain points consumer itu apa? Ini yang kita temukan dan ini adalah insight dari mereka. Jadi ini bukan kita yang bikin, ini lebih ke insight dari mereka. Jadi pada saat itu kita tanya, pada saat searching, kira-kira pain points consumer itu apa sih? Gitu. Bapak atau Ibu kesulitannya itu apa? Ternyata pada saat mereka cari gitu ya,
baik itu mau di online property portal atau di site apapun gitu ya. Ternyata property project yang mereka inginkan tuh nggak exist di dalam online. Jadi bisa juga nggak exist di online property portal, anything, ya. Tapi juga BRK bilang bahwa korespondennya mengatakan bahwa kalaupun nemu, gitu ya, menemukan propertinya, tapi informasi yang dikasih itu nggak sufficient, nggak cukup buat mereka, ya, atau bahkan misleading. Nah, misleadingnya apa? Karena mereka mengetemukan misleadingnya nanti pada saat face dia menelpon. Misalnya, contohnya, harganya ditaruhnya 1 juta, gitu ya, misalnya, atau 10 juta. Tapi ternyata pas ditelepon itu maksudnya harus 10 juta per meter, bukan harga propertinya, kayak gitu. Jadi misleading. Atau bisa juga mungkin dilihat, wah fotonya bagus banget, tapi pas site visit, loh kok kayak gini, kok beda banget sama fotonya. Nah jadi ini yang ada misleadingnya, gitu ya. Lokasi juga demikian, kok kelihatannya katanya di daerah X gitu ya, tapi ternyata oh bukan di daerah situ, itu cuman mepet-mepet, gitu ya. Tapi sebenarnya di daerah sini. Nah itu yang akhirnya mereka bilang ini misleading informasinya. Nah lalu pada saat consumer itu melakukan searching, then what's next? Mereka tentunya punya beberapa option. Nah, lalu shortlist deh mereka, ya kan? Biasanya, oke, saya tadi udah ngelihat ada 100 nih mungkin, atau 50. Saya mau shortlist nih, saya mau bikin shortlist mungkin sekarang jadi 10, gitu ya. Nah, tapi pada mereka shortlist, yang mereka rasakan apa? Loh, kok ternyata yang shortlist ini kok harganya cukup mahal karena itu kan sesuatu yang mereka suka gitu ya. Jadi mereka tuh jadi punya tidak percaya diri gitu terhadap pilihan yang terbaik yang sebenarnya buat mereka gitu ya. Dan bisa juga pada saat mereka shortlist mungkin dan dia sharing sama partnernya atau kepada family-nya gitu ya. Ternyata ini conflict of interest ya. Ternyata family-nya bilang, saya nggak suka itu gitu ya. Lalu mereka visit ya. Pada saat mereka visit ternyata feedback-nya adalah pada saat mereka berbicara dengan agent property, ternyata ini nggak sesuai agent property tersebut atau sales dari project tersebut nggak ngerti mengenai produknya. Cara menjelaskannya itu kurang mengerti. Nah, lalu mereka yang tadi saya sentuh sedikit, ternyata informasinya kurang transparan. Artinya apa? Gambar yang ada di mereka lihat sebelumnya, ternyata kok berbeda dengan aslinya, gitu ya. Nah, lalu ternyata produknya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan habis itu tentunya setelah mereka site visit atau ngelihat unitnya, dan mereka akan evaluasi. Nah, evaluasi ini artinya apa? Mereka akan diskusi dengan partnernya, dengan keluarganya, atau bahkan mereka mikir sendiri. Nah, ternyata pas dilihat ternyata punya limitation. Nah, kalau memang ternyata tidak terjadi atau mereka memutuskan, kayaknya ini rumahnya nggak cocok buat saya. Apa yang terjadi? They will go back. Mereka akan searching lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka akan searching lagi. Nah, mereka akan searching lagi akan melalui fase yang sama. Nah, tapi kalau mereka sudah yakin, mereka akan purchase. Nah, inilah gambaran besar mengenai consumer journey itu sendiri, ya. Nah, consumer emotion ini yang saya bisa berikan overview-nya. Mulai dari mereka itu sangat optimis, yang kita rangkumkan adalah optimis. Mereka mulai takut, terus maksudnya despair, dan mereka mulai nggak yakin gitu ya. Terus kadang-kadang mereka ngerasa sendiri dan mungkin nggak dulu ya. Lalu mereka tapi bisa juga mereka mempunyai emotion nanti yang, saya masih berharap nih, mungkin setelah ngitung-ngitung pendapatannya atau income-nya, mereka masih punya harapan. Nah, baru biasanya mereka turn into action. Nah, sekilas lagi mungkin saya mau bagikan sedikit. Ini kelihatannya complicated, tapi saya pengen Bapak Ibu melihat di sini. Sebenarnya ini based on our study. Jadi kita kebetulan mengikuti consumer tersebut pada saat membeli properti. Dan ini benar-benar ngikutin Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini yang kita ikutin waktu itu adalah tipe hustlers, karena ini salah satu yang cukup banyak sebetulnya secara population saat ini. Nah, ternyata orang tersebut itu melalui fase emotion ini, ya. Mulai dia justru yang men-trigger, ya, tadi adalah exposure, salah satunya apa? Ternyata nih orang mulai kepikiran untuk beli rumah itu karena main aplikasi, Bu Jessica, main aplikasi itu loh, desain, ya. Jadi dia mulai aplikasi desain terus saya kepikiran nih mau beli rumah gitu ya. Nah, lalu dia lihat ada banner dari properti ini di online. Nah, dari situ dan dia mulai discuss mengenai rumah tersebut sama coworkers-nya dia. Nah, pas udah discuss, abis itu baru dia masuk ke online. Nah, lalu setelah masuk online dia lihat lagi nih harganya. Wah, dia mulai ngitung. Terus dia bilang, kayaknya nggak memungkinkan nih, atau mungkin dia perlu untuk decide untuk discuss sama partnernya dia.
Kalau pada orang tersebut waktu itu dia langsung discuss katanya. Nah, lalu pas discussnya karena orang ini commute ya pada saat bekerja, itu dia tidur gitu ya. Pas dia tidur, nah habis itu dia ternyata mulai kepikiran lagi nih untuk ngeset monthly saving. Nah, kalau kita lihat di fasenya, sorry Bapak Ibu, ini lihat di bawah, ini adalah ada fase pada saat dia shortlist, nah dia mulai set monthly saving-nya dia. Nah, pada saat visit, dia kebetulan waktu itu mau beli properti di Jogja, ya udah dia visit, tapi dia juga visit propertinya juga dia ada di Jakarta. Pada saat dia nge-reevaluate, dia melakukan banyak sekali hangout sama teman-temannya dia gitu ya. Dan di situ ternyata dia mulai mendapatkan influence, dia mulai mendapatkan informasi, influence gitu ya. Nah, terus karena apa? Karena ini akan membuat mereka ini kalau kita bilang note kami di sini adalah untuk keep them sane and productive. Karena kan biasanya orang-orang tipe hustlers ini kayaknya perlu untuk lebih produktif, tapi mereka harus melakukan hangout biasanya dengan teman-temannya mereka. Nah, lalu mereka ternyata pada saat reevaluate ini baru dan mereka orang tersebut maaf memilih properti di Jakarta. Dan untuk membeli itu dia discuss akhirnya payment-nya dengan orang tuanya, ayahnya dan juga dengan partnernya dan baru beli properti. Jadi ini adalah sebetulnya kita mau nunjukin di sini bahwa setiap orang yang membeli properti dan salah satu yang kami ikuti waktu itu ternyata melalui beberapa journey touch points yang berbeda-beda. Ini yang kita mau bilang bahwa ribet. Jadi bukan berarti beli properti, oh saya interested, saya mikirin finance ya, terus saya langsung milih. Bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal yang akan menginfluence untuk konsumer tersebut pada saat membeli properti. Nah, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah 3 hal ini kalau menurut saya. Consumer, actually the big fact itu adalah you need to know your consumers. Kita semua harus tahu siapa consumers kita ya sebagai agent property ataupun mungkin sales developers ataupun developers. Nah, kalau kita, apa artinya kita mengerti consumers kita? Kita harus tahu sebenarnya yang mereka interested itu apa, what they're interested in. Artinya adalah tipe behaviors dan segala macamnya. Nah, lalu siapa sih mereka? Nah, tadi kembali lagi kepada tipe property buyers ya. Tipe property buyers tadi adalah property seekers, potential buyers, dan juga ada investors ya. Di masing-masing itu ada lagi bagian-bagiannya tadi. Nah, lalu pada saat kita mengerti dua ini, dan gimana kita bisa engage mereka? Engage dengan mereka tentunya bagaimana kita bisa menghubungi, kita bisa ngobrol dengan mereka, understanding their pain points, dan tentunya pada ini yang akan mempengaruhi mereka pada saat mereka take decision. Ya, jadi itu yang kalau saya bisa simpulkan dari consumers ini sendiri, Ibu Jessica. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Maria. Menarik sekali penjelasannya. Sahabat Arebi, masih stay tune kan? Jangan kemana-mana ya. Masih banyak informasi yang menarik sekali dari Ibu Maria. Bu, tadi saya mencatat ya, tipenya detail banget, behavior-nya juga detail banget, emosionalnya udah kebaca gitu ya. Knowing your customer-nya gimana. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, yang sangat detail, yang kita perlu tahu. Tadi Ibu sebut satu kata yang menarik, engage katanya. Kayaknya saya sering dengar kata-kata engagement. Nah, mungkin bisa bagi tips sama sahabat Arebi semua ya. Sahabat Arebi ini kalau saya dapat bocoran dari panitia, Bu, nggak cuman hanya agen properti, nggak hanya broker properti. Ternyata ada dari bankers, terus ada juga dari pelajar, mahasiswa, ada juga dari umum ya, dari industri-industri lain. Itu banyak sekali ternyata latar belakangnya yang hari ini stay tune di sharing session kita. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan Ibu, engagement-nya gimana? Kita harus ngapain Ibu? Pakai apa Bu? Silakan Bu. Yes. Nah, kalau untuk engage ini memang agak sedikit luas ya Bu Jessica tadi yang bilang ya, karena apa sih engage ini gitu ya. Engage ini saya rasa ini bisa dimulai bahkan dari before, during, dan after. Pada saat kalau kita bicara penjualan ya Bu Jessica ya, sebagai seorang sales lah ya. Kita semua di sini kan pasti orang-orang yang punya expertise dalam menjual ya. Engagement ini before juga iya. Artinya apa? Kalau before itu artinya ya tadi saya bilang, apakah kita mengerti produk kita dan produk kita yang ditawarkan itu untuk siapa, dan gimana kita meng-connect produk kita, dan yang pada saat kita menawarkan ini harus sesuai dengan consumer profile yang cocok.
ya. Jadi misalnya kalau kita menawarkan rumah ya di daerah misalnya X gitu ya dengan harga sekian. Nah, kira-kira dan dengan rumah style seperti ini cocok buat orang-orang tipe apa sih? Gitu ya. Profil consumersnya seperti apa? Dari arah asalnya daerah mana? Dan terus profesinya apa gitu ya. Nah, apalagi kalau digital bahkan bisa masuk lagi. Dia misalnya profilnya itu pun bisa dilihat di digital itu sendiri. Kalau di dunia digital ya, kita bisa targeting mereka. Lalu bisa juga bahkan bahkan sampai pakai gadgetnya apa itu bisa dilihat kalau di digital ya. Terus kira-kira mereka tuh sukanya baca apa kayak gitu ya. Nah sekali lagi kita harus tahu tadi yang property buyers itu sendiri. Misalnya kalau tadinya kita tahu bahwa itu adalah orang-orang yang care mengenai lifestyle tadi ya. Lifestyle misalnya suka pelesiran gitu ya. Nah, mungkin dan cara kita mengattack mungkin adalah kalau memang kita mentargetkan orang-orang yang suka travel gitu ya. Dan kita harus targetkan istilahnya produk kita kepada orang-orang yang memang suka travel gitu, yang hobinya travel gitu ya. Jadi sebenarnya engage itu ada di before juga. Nah, kalau during, artinya during ini pada saat kita berinteraksi nih Bu Jessica. Pada saat kita berinteraksi. Sekali lagi kita nih manusia ya Bu Jessica. Kalau kita jualan kan ada namanya build chemistry ya Bu Jessica ya. Gitu ya. Nah, tapi ini yang penting sebagai kita seorang sales. Tuhan menciptakan kita ada 2 telinga dan 1 mulut. There's always a challenge for us as sales adalah kita kadang-kadang ngomong terus tapi we don't listen to the consumers. Ya. Jadi itu saya rasa kita sebagai sales sudah sering dengar lah ya. We need to listen to our consumers. Kita tuh harus dengerin mereka. Karena dengan kita mendengar, mungkin dan kita bisa tahu, dia ini tipe orangnya seperti apa sih, gitu ya. Jadi dengan begitu kita tahu, oh oke, sebenarnya Bapak atau Ibu ini tipe orang seperti ini, dan kira-kira cara saya untuk masuk nih seperti apa. Jadi kita mengengage itu dengan seperti itu. Dan terus kita di situ kita tahu sebenarnya what matters buat mereka. Nah tadi saya sudah jabarkan di yang sebelumnya, challenges, key challenge-nya itu apa. Contohnya kalau first time home buyer tadi ya, kita tahu, oh ternyata nih baru pertama kali beli rumah. Oke, berarti yang saya harus lakukan apa? Kita harus educate mereka seperti apa? Oh, berarti dia akan explore, dia memerlukan ada opsi. Nah, jadi oleh karena itu, ini informasi yang sebenarnya kita sebagai penjual mungkin kita harus bisa provide. Ya. Nah, kalau after, during juga bisa, during juga bisa mungkin dalam financing, untuk engage mereka. Ya. Nah, ini saya bisa kasih contoh real life nih, Bu Jessica. It's a very good example, I think. Saya kebetulan punya teman, 2 minggu yang lalu, saya bicara. Dan karena dia tahu saya kerja di rumah123.com, terus dia tanya, Maria, boleh tanya nggak? Saya ini mau beli properti, dia bilang. Kira-kira kamu tahu nggak opsi yang terbaik? Lalu saya ngobrol-ngobrol, saya tawarkan beberapa proyek, beberapa area properti gitu ya. Tapi dia langsung bilang, sebenarnya saya udah punya propertinya apa. Lalu dia sebutkan project developer 1. Ini gitu ya. Saya bilang, loh kalau kamu udah punya terus kenapa kamu tanya saya? Ya kan? Terus dia bilang, saya tuh udah sampai search tempatnya segala macam, saya udah tahu. Terus saya bilang, kamu yakin? Saya mencoba menggoda dia dengan opsi yang lain. Kamu yakin? Kamu mau tinggal sana itu lumayan jauh? Enggak. Saya sama suami saya udah melakukan ini. Bahkan dia udah melakukan studi. Saya udah visit ke sana sampai beberapa kali. Terus dia bilang, and then why you have not make your decision? Kenapa kamu belum make decision? Tahu nggak Bu Jessica jawabnya apa? Dia bilang, saya cuma belum yakin kalau nanti pada saat saya mencicil, itu saya akan bisa memenuhi itu sampai nanti terakhir. Terus saya bilang, kan kamu kerja, suami kamu kerja. Kamu sudah punya duit yang cukup belum untuk DP? Sudah. Tapi dia masih takut gitu loh, Bu Jessica. Yes. Terus saya bilang, terus kamu gimana di approach oleh salesnya? Dia bilang, ya saya sih sebenarnya nggak terlalu penting sama promo kayak gitu. Saya cuma perlu keyakinan nih, sebenarnya gue bisa nggak sih beli rumah itu? Nah jadi ini satu learning buat saya ternyata. Oh wow, ternyata ini benar juga bahwa it involves emotion dan kita harus ngerti sebenarnya pain point-nya dia apa. Jadi kalau kita sebagai sales terlalu bilang, Bu, beli sekarang loh, kalau propertinya naik tahun depan. Nah, atau beli sekarang loh Bu, dengan promo yang seperti ini, itu nggak akan masuk buat dia. Karena buat dia itu nggak penting. Buat dia ternyata yang dia perlukan adalah assurance bahwa this is the best time to buy property. Tapi ternyata angle-nya adalah the financing. Nah ini
engage during itu kita harus gimana ya Bu ya, harus build that communication untuk yang kayak gini bisa keluar. Dengan gitu kita bisa tahu dan angle apa yang kita harus ambil supaya meyakinkan dia bahwa dia harus beli sekarang and not later. Ya, so ini interesting buat saya karena ini sesuatu yang saya juga belajar akhirnya sebagai online property portal untuk saya bisa tahu bahwa oh ternyata seperti ini toh ternyata, dan dari kami sebagai portal dan kita bisa memasukkan sebenarnya unsur education, how to educate this kind of people, karena tentunya sekarang kan kita harus bilang kan beli properti itu sekarang bukan tahun depan, buy now, karena this is a very good opportunity ternyata. Tapi nggak cukup ternyata cuma dengan bilang bahwa oh harga properti itu bakal naik, ternyata ada angle yang lain, ternyata it involves emotion dan confusion dan segala macamnya. So I hope that answers ya Bu ya. Semoga itu menjawab. Karena komprehensif banget dan betul banget Bu. Kalau kita di dunia di industri broker itu memang we have to listen to customers. Kadang-kadang yang di permukaan nggak kelihatan ya, ternyata di dalamnya dia simpen, nggak bilang lagi. Jadi kita harus cerdas. Betul. Harus ada engagement antara kita. Yes, ya. Dan engage itu juga salah satunya memberi informasi ya Bu Jessica. Jangan cuman sekali di approach, oh karena ini nggak ada jawaban terus nggak potensial. Because we need to understand bahwa konsumen kita ini juga very busy people ya, apalagi sekarang ini gitu ya. So bagaimana caranya tetap engage dengan mereka tanpa mereka merasa di push away ya, kayaknya jadi malah takut gitu ya. Nah ini memerlukan teknik skills tersendiri sih menurut saya. Ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau engage yang lain adalah, nah mungkin ini nanti yang saya bisa bahas di yang sesi selanjutnya, ini lebih bagaimana sih how to engage with consumers, tentunya tadi, bagaimana me-reach out tadi kan, kalau kita kembali tadi yang slide saya pertama adalah ada tipe orang yang sebenarnya mereka perlu untuk beli properti, tapi they don't know where to find, dan mereka perlu beli properti, tapi mungkin perlu orang nih, perlu bantuan gitu ya, dan mungkin perlu property agent yang seperti apa gitu kan, where to find this property agent sesuai dengan kebutuhan mereka kan seperti itu. Jadi bagaimana bisa mengengage kepada these types of consumers yang ternyata punya kebutuhan untuk beli properti dan ternyata membutuhkan expertise dari property agent itu sendiri. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya ya Ibu ya. Boleh? Jadi kalau untuk masuk kepada sesi bagaimana sih, kembali lagi kepada title saya yang pertama bahwa tadi saya katakan how to win the battle using digital marketing. Tadi kita sudah tahu mengenai consumer behavior ya, dan tadi saya mencoba membedah sesingkat mungkin dengan segitu banyak materinya. Lalu gimana sih bagaimana engage dengan mereka? Saya mau katakan ini adalah this is an opportunity in digital era. Saya selalu bilang bahwa in every situation there is always an opportunity. Kita selalu melihatnya dia adalah kesempatan. So, saya kembali lagi mau masuk kepada funnel sales ya. Kita semua tahu di sini pada saat kita ingin membeli produk, tentunya pada saat teknik menjual, pasti kita sudah tahu namanya sales funnel atau corong ya. Nah, yang kita harus build adalah project awareness itu sendiri, awareness dari produk yang akan kita jual. Nah, lalu dan pada saat itu udah aware-nya cukup baik dan sekian banyak orang yang melihat produk kita, dan bagaimana tentunya itu bisa mengenerate interest ya, mengenerate interest dari konsumer itu sendiri. Jadi orang-orang tersebut atau konsumer itu akan interested kepada project yang sedang kita jual. Dan pada saat itu mengenerate interest, hopefully, dan konsumer itu akan meninggalkan nama, itu yang menjadi inquiries ya. Nah, pada saat itu menjadi inquiries dan bagaimana kita mencoba turn inquiries tersebut menjadi istilahnya konsumer tersebut untuk dan dia beli gitu ya, punya decision untuk membeli. Dan pada saat dia punya decision untuk membeli baru memproses sampai closing the deal, bahkan sampai nanti dia istilahnya kita bahkan kalau bantu, kalau tentunya dengan sekarang adalah dengan mortgage, KPR dan lain sebagainya ya, sampai closing the deal, sampai istilahnya sign akad gitu ya, sign akad, dia beli, dia dapat rumahnya. Jadi ini adalah sales stages kepada conversion yang saya rasa sahabat Aribi mungkin di sini semua sudah tahu. Kalau dilihat dari semua sales funneling ini, seperti apa dan apa sih yang kita harus perhatikan, terutama untuk di dunia digital saat ini. Jadi saya langsung masuk saja, ini lebih singkatnya karena mungkin kita tidak punya cukup banyak waktu. Jadi rule of thumb ya, yang harus diingat. Apa sih yang harus kita ketahui? Market trend, ya sudah pasti tahu. Apalagi dengan dunia digital sekarang ini, data itu sangat penting. Ya, kita harus tahu market trend saat ini apa di dunia digital pada saat orang mencari properti. Supply dan demand-nya harus kita tahu.
kembali lagi, consumer behavior-nya itu seperti apa? Ya, apalagi kalau kita mau masuk atau memarketkan produk kita di portal misalnya. Lalu lokasi yang populer itu apa yang sedang dicari oleh market, gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan supply dan demand itu sendiri, gitu ya. Jadi supply-nya kebanyakan, tapi kalau demand-nya nggak ada, ya itu juga nggak akan nemu ya. Jadi probability untuk turn-nya juga kecil gitu. Tapi kalau demand-nya banyak gitu, ternyata supply-nya sangat sedikit. Lah, ya gimana? Akhirnya orang yang banyak ini tadi nyari, yang tadi pain point consumer tadi, dia nyari, ya ternyata nggak ada. Ya udah, dia bakal pindah lagi cari ke tempat yang lain dengan referensi dan segala macam ya. Jadi oleh karena itu ini pentingnya mengerti supply and demand. Lalu mengenai property price. Saat ini sebenarnya yang sedang diminati itu property price seperti apa gitu ya. Dan bahkan masuk ke tipe propertinya juga bisa. Tapi saya bisa katakan kalau saat ini tipe properti memang masih banyak yang masih meminati di rumah tapak. Kita tahu ya, rumah gitu ya. Apartemen juga cukup diminati, tetapi secara percentage masih besar di rumah. Lalu kalau masuk yang kedua, rule of thumb-nya adalah relevance. Sebagaimana produk itu tadi relevan terhadap konsumer tersebut. Bagaimana membuat project kita atau produk kita stand out ya. Stand out itu artinya terbaca, terlihat dengan gampang oleh konsumer. Ya, dan dengan demikian akan meng-capture consumers interest. Akhirnya konsumer tersebut interested ya. Lalu yang ketiga, selalu pada saat udah relevan, ternyata konsumernya interested, meninggalkan nama, alamat, nomor telepon, dan ini adalah tugas kita sebagai seorang sales. Bagaimana kita bisa menjawab inquiries tersebut dan tentunya dengan sales skills yang kita punya ya. Kita harus punya good sales pitch ya. Sales pitch-nya harus baik. Bagaimana kita mempresent produk tersebut pada saat site visit ya. Product knowledge-nya kita seperti apa? Apakah kita memang agent property yang trustworthy dan juga mempunyai teknik-teknik closing skills ya. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan ini adalah 3 hal. Kembali lagi tadi kepada sales stages conversion-nya. Yang related apa tadi yang market trend? Market trend itu sebenarnya related dengan project awareness ini sendiri ya. Jadi oleh karena itu kita harus membuat produk kita ini se-visible mungkin in digital ya. Dengan banyaknya orang melihat dan makin sering orang melihat properti kita, itu akan membuat project kita itu aware. Dan pada saat banyak orang mencari, produk kita ada, itu akan membuat project kita stands out ya. Relevance. Relevance ini artinya untuk mengenerate interest. Ya, ini project kita harus stand out. Pada saat dicari, adanya di mana? Nah, dia harus lihat ada di posisi mana. Nah, ini kan relate ke situ ya. Lalu bagaimana mengenabling buying decision dari si consumer tersebut? Tentunya ini perlu sales skills ya, sampai closing the deals ya. Kalau udah terima inquiries, berapa cepat kita follow up-nya? Ya kan? Ini juga penting ya. Jadi ini yang saya mau merelate tadi kepada 3 rules of thumb dan bagaimana itu merelate kepada sales stages itu sendiri. Oke. Coba kita lihat sedikit demi sedikit. Saya akan kasih beberapa teasers, tentunya hopefully this helps para sahabat Aribi, terutama rekan-rekan property agent di sini. Kami kebetulan baru saja membagikan property outlook sampai tren di Q3 kemarin. Jadi tiap quarter kami selalu membagikan property outlook insights berdasarkan data yang kami punya. Sekali lagi kita selalu aware dengan namanya big data. Nah, kebetulan dari properti portal kami tentunya mempunyai data yang sekian banyak dan hopefully ini bisa memberikan insight market trend saat ini terutama di online property portal di Rumah 123 baik dari segi supply dan demand, consumer behavior itu kayak apa sih dan popular location-nya itu seperti apa dan pricing-nya seperti apa ya. Nah, ini yang saya bisa bagikan sedikit kepada sahabat Aribi di sini. Kalau dari kita lihat di data Rumah 123 adalah lebih ke consumer behavior by session-nya itu sendiri. Jadi jumlah session ini adalah jumlah aktivitas pada saat setiap orang masuk dan melakukan aktivitas di site kita. Ya. Nah, kita lihat kemarin sebenarnya di bulan Juni, Juli, Agustus itu mulai naik. Memang di September, terutama di minggu ketiga, keempat, terutama pada saat mulai PSBB yang kedua, itu mulai mengalami penurunan lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, tapi secara kalau kita bandingkan dari antara quarter kedua dan quarter ketiga, kalau kita total, quarter kedua itu April, Mei, dan Juni, dan Juli, Agustus, September, sebenarnya kalau comparison ya tetap mengalami kenaikan, trennya tetap naik. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita bisa punya data ini nih, Bapak Ibu. Ini yang menarik, kita juga kaget, terutama. Kalau kita lihat dari consumer profile, ya, consumer profile ini belum pernah sebelumnya kami melihat bahwa
tren dari profile age dari usia 45 tahun ke atas itu mengalami kenaikan. Biasanya selalu naik itu banyak kan di sini, usia 25, 34, 35, 44. Tapi di kuartal 3 kemarin, ternyata ini mengalami kenaikan di usia 45, 54, 55, 64, dan bahkan 65 ke atas. Ya, ini artinya apa? Ini artinya bahwa orang-orang yang usianya 45 tahun ke atas ternyata sudah mulai shifting nih pelan-pelan untuk melihat di online. Ya, berarti behavior-nya berubah. Ya, berarti sekarang online itu bukan hanya yang milenial nih, ternyata yang non milenial udah mulai masuk nih, ya kan? Ya, karena sekarang semua orang dipaksa. Nah, itu artinya apa? This is an opportunity. Opportunity untuk semua property stakeholder, baik itu developer, agent, dan juga bahkan kami. Nah, persoalannya, bukan persoalannya, maksudnya the challenge for all of us adalah bagaimana kita mempresentasikan produk kita kepada orang-orang yang ada di usia ini. Karena pasti kan cara presentasi produknya berbeda ya, Bu Jessica ya. Ya kan? Konten yang mereka ingin baca, cara presentasi produknya pasti berbeda. Expectation-nya mungkin di sini harus agak lebih tinggi dan terutama kontennya harus dibuat cukup menarik ya, gitu ya. Nah, ini tipe-tipe milenial ini juga berbeda lagi nih, gitu ya. Berbeda lagi cara penulisannya, fotonya seperti apa. Nah, itu juga berbeda lagi. Selain itu yang kita bisa bagikan adalah salah satunya adalah umur ya. Maaf, dari gender. Nah, dari gender. Tadi umur, sekarang gender. Dari gender, sebenarnya kalau dari female sekarang mengalami kenaikan. Ya, ibu-ibu nih ya, biasanya wanita nih mulai ternyata banyak banget, mungkin mulai banyak waktu untuk ngelihat apa ya, main di online. Dan bisa jadi membuat keputusan biasanya ibu-ibu ya. Nah, jadi wanita mengalami kenaikan kurang lebih sekitar ada 10% dari quarter 2 dan di 6% sebenarnya dari kuartal 2 ke kuartal 3, 54, 55 sampai ke 60%. Jadi ini sekitar kurang lebih 5% lah mengalami kenaikan. Jadi tapi sih overall kalau kita lihat sih di kuartal 2 itu masih 45, 54, tapi di kuartal 3 agak lumayan nih rentangnya. Jadi rentangnya di kuartal 3 cukup jauh antara male dan female. Ini penting loh, Bu Jessica. Kenapa? Kalau wanita ini semua involve emotion. Oke. Ya, emotion kan, wanita tuh kan semua everything is emotion. Kalau laki very logic ya, straightforward ya. Jadi ini perlu trik-trik sendiri nih kalau pada saat wanita yang udah mencari kira-kira seperti apa penjelasannya, seperti itu kan. So this is very interesting. Nah, ini lebih ke location, tentunya banyak yang mencari lokasinya. Jadi ini adalah consumer profile location, artinya ini adalah orang-orang yang mencari lokasinya karena kita tagging by location-nya mereka. Ya, itu canggihnya digital. Kita bisa nge-tag orang-orang lokasinya itu di mana. Jadi ini baik dari Surabaya, Depok, Bandung, Makassar. Ini banyak ya. Kita cuma ambil ini pick the top 10 dulu ya. Jadi dari Surabaya, Depok, Bandung, Makassar, Tangerang, Surakarta. Nah, yang menarik kemarin ini banyak yang juga dari Solo. Nah, jadi dari Solo cukup naik. Demikian juga di Bekasi, Jakarta, Medan, bahkan sampai Batam. Ya, jadi Surakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan kemarin. Lalu ini juga kita bisa bagikan salah satunya adalah consumer behavior by every session. Ya, artinya orang-orang yang melihat di certain page yang di dalam site kita itu juga bisa terbaca. Ya, baik dari property listings, dari search, dan juga dari homepage. Ini juga demikian by session juga dari masing-masing listing. Nah, lalu ini yang menarik juga kalau untuk para agent adalah melihat ini dari jam. Ya, ternyata peak hour kalau kita lihat dari jumlah session pada saat orang masuk di site kita itu banyak terjadi sebenarnya yang paling tinggi peaknya itu mulai naik itu di jam kurang lebih jam 8 malam kita bilangnya. Nah, ini artinya apa Bu Jessica? Artinya ini tergantung kepada momentum di mana para sahabat R&D, rekan-rekan agent ataupun developer pada saat menerima inquiries, berarti paginya harus cepat-cepat dihubungin nih. Ya mungkin kalau malam jam 8 nggak mungkin dihubungin jam 9 atau jam 10 mungkin ya Bu ya, takutnya malam mengganggu ya. Tapi berarti ini harus cepat-cepat dihubungin di pagi hari karena biar masih fresh di pikirannya mereka, ya. Nah, ini juga penting juga sebenarnya salah satu peak-nya memang di jam 8 malam. Tetapi sebenarnya ada peak-peaknya juga ternyata di antara jam 12, jam 3 juga. Ya, walaupun agak lebih rendah, tapi ini juga penting.
Nah, kalau kita tahu seperti ini, akhirnya kita tahu bahwa, oh kayaknya nih mungkin saya harus make sure nih, saya mesti lihat email saya mesti pay attention sama inquiries yang masuk di jam-jam ini, karena ini crucial. Artinya bahwa saya harus menjawab inquiries tersebut atau menghubungi consumer tersebut secepat mungkin di jam-jam crucial ini. Biasanya berarti kita bisa lihat di sini, artinya kesimpulan di atas jam 12 siang. Ya, mungkin orang masih banyak beraktivitas di sini ya, Bu Jessica. Lalu yang kedua adalah relevance. Bagaimana sih cara membuat project stands out ya? Karena ini juga penting untuk generate consumer interest. Sekali lagi, kembali lagi, saya nggak mau, artinya saya ingin menghindari bahwa kita itu harus selalu melihat dari kacamata konsumer. Ya, kadang-kadang kita itu sebagai penjual very easy, sangat gampang untuk tertrap dari kacamata kita sendiri. Pokoknya saya mau jualannya begini. Padahal yang kita layani di sini consumers. Jadi saya bilang di sini adalah the future through the eyes of our consumers. Ya, jangan hanya dari kacamata kita sebagai penjual. Nah, ini artinya apa? Nanti bisa dilihat di sini bahwa rumah123.com kita adalah full stack platform. Artinya kita bisa menyediakan keseluruhan, bahkan mulai dari searching pada saat orang mempelajari, sampai search, sampai beli, sampai financing, dan bahkan sampai mereka nanti grow, ini artinya bagaimana mereka melakukan refinancing, rental, dan resale. Ya, dan apa yang di-provide oleh Rumah 123 terhadap reaction atau pertanyaan dari consumer. Mulai dari dia mulai belajar, ini first time home buyer nih, ini benar nggak sih, is it a good time for me to buy a house ya? Kami menyediakan mulai news, nanti bisa dilihat di portal kami, dari 99 Group, ada di rumah123.com, ada di 99.co, banyak sekali news yang kita selalu lakukan bahwa kita akan selalu bilang, this is the best time to buy property now. Jadi kita memprovoke our consumers pada saat datang ke site kita. Nah, pada saat search tentunya kita juga mempunyai tools dan property search, baik itu dari harga, mempermudah consumers pada saat melakukan pemilihan properti itu sendiri, baik dari location, baik dari harga, dan juga tipe properti. Nah, lalu dari buy juga demikian, dari financing juga, kami juga melakukan mortgage calculator, jadi kalau itu lebih mempermudah bagi consumer, misalnya saya mau beli rumah harga 2M, kalau saya punya duit sekarang seperti ini, dengan bunga bank seperti ini, kira-kira berapa cicilannya tiap bulan, seperti itu. Ya, jadi ini Rumah 123 kita mempunyai full stack of platform. Ini lebih lagi untuk tadi membuat bagaimana sih, saya go back sedikit, membuat our project stands out. Ya. Nah, kalau di rumah123.com kita punya dua produk, untuk membuat our project stands out ya, adalah premier dan feature listing ya. Ini berdasarkan trend dan juga berdasarkan location untuk mengimprove visibility dari project tersebut supaya terlihat. Bagaimana sih cara buatnya? Udah pasti. Kalau premier listing itu adalah urutan yang istilahnya secara posisi paling di atas ya, walaupun dia berrotate tapi di posisi yang pertama atau di atas dibandingkan dengan feature ya. Lalu habis itu adalah basic listing. Nah, untuk dev product sendiri kita bilangnya dev walaupun premier dan feature listing itu memang berrotasi selama 7 hari. Ada alasan kenapa ini ada berotasi. Karena kita harus lihat bahwa consumers yang kalau terus-menerus melihat properti hanya itu saja yang di posisi atas, itu tidak akan mengimprove clicks dan impression. Mereka akan lihat, oh ini udah lihat kemarin, they will go down. Ya, secara experience semua consumer itu pasti akan melihat. Bahkan sampai pages, biasanya sampai 5 sampai 10 pages. Nah, oleh karena itu premier listing ini sangat penting karena tampilannya juga lebih besar, potensinya dilihat itu actually sekitar 7 kali lebih banyak dibandingkan listing standar. Ya. Feature listing juga demikian. Tampilnya memang lebih besar 1,75 ya, jadi agak lebih kecil memang dari premier dan mereka berpotensi dilihat itu 2 kali lebih banyak dibandingkan listing standar itu sendiri. Okay. Nah, pentingnya di sini mengenai premier listing dan feature listing. Nanti kami bisa memberikan beberapa tips, tapi satu tips yang saya mau bagikan kepada rekan-rekan sahabat Arebi. Setiap area ya memiliki competitiveness atau competitiveness apa ya? Kompetitif ya. Competitiveness produk tersendiri. Misalnya, kalau kita saat search kota Bekasi ya, kita lihat di situ berapa banyak listing yang sudah ada di Premier, berapa banyak yang sudah ada di feature. Kalau memang ternyata sudah banyak di situ yang main istilahnya ada di Premier, ya berarti kita memang harus compete di Premier listing.
Tapi kalau ada satu area yang ternyata tidak begitu banyak istilahnya listing yang ada di Premier Listing, banyaknya ada di feature, ya berarti kalau misalnya di feature cuma ada 2, ya pertanyaannya apakah saya harus ada Premier atau feature? Nah, menurut saya kalau ternyata di situ cuma baru ada feature, mungkin kalau kita mungkin kalau kita mau coba di feature dulu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau masuk di Premier juga bagus karena itu ada yang di atas. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita tahu competitiveness listing di area tersebut. Ya, jadi dengan gitu kita bisa taruh apa ya istilahnya bucket of investment itu in the right area. Ya. Jadi saya tidak mengatakan oh harus Premier di semuanya. Tidak, tergantung competitiveness di area listing di mana produk kita ada yang mau kita jual. Ini adalah salah satu contohnya. Selain itu, kalau di Rumah 123 kita sudah ada sekarang namanya kita lagi trial, kita ada coba adalah untuk verified listing. Dan ternyata untuk verified listing waktu itu kita sudah melewati masa trial dan ternyata hasilnya adalah bahwa dari consumers itu melihat bahwa verified listing ini mempunyai visibility 2 kali lebih besar karena kami sudah memperkenalkan saat ini verified listing ini adalah trusted, verified. Artinya dokumennya sudah terverifikasi oleh tim verified listing dari rumah123.com. Nah, jadi ini mungkin sama dengan online property portal dari misalnya kalau Bapak Ibu ada mau nyewa satu rumah gitu ya, ada portal lain gitu ya, yang ternyata sudah ada verified-nya gitu ya, udah ada verified. Artinya apa? Oh, ini sudah dicek rumahnya, sudah dicek suratnya, sudah memenuhi persyaratan. Nah, ini yang kami lakukan sebenarnya verified listing ini juga sudah diintroduce di banyak negara juga. Jadi kami melakukan ini untuk di Indonesia dan hopefully ini juga menambah trust dari consumers bahwa listing yang terpampang ini sudah memenuhi standar dari baik itu dari surat ataupun lokasi dan juga description-nya bahwa itu sudah verified. Lalu dengan good image dan konten juga, fotonya Bu Jessica, deskripsinya kembali lagi seperti yang saya bilang, yes, harus good image dan konten. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah sales skills. Kita bisa bicara panjang lebar mengenai sales skills, ya. Tapi satu hal yang saya mau bilang sekarang bahwa di era digital, ini saya perhatikan masih banyak juga inquiries yang belum di follow up cukup cepat. Kuncinya ini adalah fast response, higher conversion. Ya, jadi ini sangat penting selain sales page, understanding the consumer behavior. Sekali lagi, right now everything itu adalah mengenai kecepatan. Now is the speed. Karena people sekarang saat ini orang bergerilya di digital very fast. Mereka lihat sini, lihat sana, comparing dan segala macam. Kalau kita tidak menjawab inquiry secepat mungkin, ini akan impact terhadap konversi itu sendiri. Luar biasa sekali sahabat Arebi. Gimana yang stay tune pasti akan setuju sekali dengan insight-nya banyak sekali ya. Saya catat banyak sekali tapi sampai bingung yang mana dulu. Tapi yang pasti bilang begini Bu. Kita sangat bahagia, kita sangat senang bahwa Rumah 123 itu punya visi yang sama dengan kita, yaitu untuk menyampaikan kepada dunia bahwa this is the best time to buy. Jadi semuanya ada di sana ya. Jadi betul. Tidak ada kata tidak, memang sudah harus go to digital, semuanya harus pakai dan pakai Rumah 123 karena insight-nya banyak, tinggal pakai saja, tinggal pilih saja, tinggal cermati data-data yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Dari jam-jamnya, dari siapanya, usianya, pokoknya harus yang menarik supaya stand out begitu ya Bu ya. Oke, Ibu, dari tadi kita sudah ngomong panjang nih, dan rasanya sudah pingin cepet-cepet masuk ke dunia digital lewat Rumah 123. Iya. Boleh Bu, sabar ya. Ada promo apa Bu buat teman-teman di sini semua ya? Cuman ini keterbatasan waktu, jadi saya minta agak ya yang kompak. Yes. Boleh. Promonya apa? Cepat aja nanti, karena nanti juga kita pasti bagikan informasinya kepada Arebi juga ya. Untuk kita para tunggu banget Bu itu Bu. Ya, jadi untuk para sahabat Arebi, kalau saya ingin memberikan pesan di sini adalah dari overall semua yang tadi sudah sampaikan, sebenarnya tidak ada yang salah atau there's no right or wrong actually di digital marketing. Ya, jadi spirit yang harus kita punya bersama, apalagi di era digital yang saat ini adalah bagaimana kita bisa take risk, gitu ya. Kita harus tetap mengambil risk itu resiko dan terus testing, ya. Jadi kami juga tetap yang sama sebagai online property portal.
kami akan terus men-testing bagaimana dunia digital, karena dunia digital akan evolve sangat cepat sekali. Karena apa? Karena apa yang bisa berfungsi hari ini mungkin juga nggak akan bisa applicable untuk besok, ya. Dan demikian juga apa yang bisa berfungsi di masa lalu mungkin juga tidak akan bisa berfungsi lagi untuk ke depannya. Jadi ini yang kita bilang soal dunia digital, bahwa dunia digital itu sangat cepat, sangat berevolusi dengan cepat, oleh karena itu kita harus tetap mencoba. Nah, salah satunya kalau saya tadi bilang, ayo kita harus mencoba, kita harus masuk ke dunia digital. Nah, di sini yang akan saya sampaikan bahwa saya mengajak para sahabat RED, dimanapun yang berada, terutama yang pada saat ini menyaksikan sesi ini, karena kami dari Rumah 123 saat ini sudah bergabung di dalam 99 Group, jadi ada dua portal yaitu 99.co dan juga rumah123.com. Dan saat ini karena kami dua perusahaan ini atau dua online property portal tersebut sudah bergabung dalam satu grup, ini menjadikan kami adalah the largest property platform di Indonesia. Dengan average jumlah traffic saat ini kurang lebih sekitar 15,6 juta dan mempunyai agen 160.000. Jadi ini adalah total agen properti yang ada di dua portal. Karena memang paling banyak ini memang ada di 99.co. Kalau di Rumah 123 sifatnya memang semua agen yang berbayar. Jadi untuk kedepannya semua agen-agen yang ingin bergabung bersama kedua portal ini tetap harus masuk dari Rumah 123 dan semua agen tersebut mendapatkan benefit untuk semua listingnya bisa di cross post secara langsung di 99.co tanpa harus masuk di another portal di 99.co. Dan untuk jumlah inquiries-nya sendiri saat ini kurang lebih jumlahnya sekitar 360.000. Dan di sini saya bisa jabarkan bahwa 360.000 ini, itu kalau kita breakdown lagi, kita lihat ini terdiri dari inquiries yang sifatnya soft leads atau hard leads. Hard leads ini yang memang kalau Bapak Ibu menerima dalam bentuk email, di mana itu ada nomor-nomor telepon, nama, alamat email, dan demikian juga kami menyediakan di setiap listing itu pasti ada phone clicks dan WhatsApp clicks. Dengan demikian ini mempermudah bagi semua konsumen yang ingin langsung reach out ke seluruh agen properti yang memposting listingnya di portal rumah123.com dan juga untuk di 99.co. Nah, kalau kita masuk lebih sedikit lagi, ini adalah overall statistik kami. Dari average pages per visitnya itu kurang lebih sekitar 3 halaman dan average visit duration-nya per orang itu kurang lebih sekitar 7 halaman secara total di dua website ini. Average session ini sebenarnya sama dengan jumlah visitornya adalah kurang lebih sekitar 15,6 juta. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap seluruh sahabat Aribi dapat mengambil kesempatan ini. Mari kita bersama-sama bermitra. Dengan demikian kami juga bisa membantu para sahabat Aribi, terutama pada masa pandemi seperti ini dan juga untuk menyambut new normal yang saat ini sedang kita jalanin. Hopefully kita sama-sama saling berkembang, saling bertumbuh, dan tentunya para sahabat Aribi juga bisa mendapatkan gain atau ROI dari investasi yang akan diberikan kepada rumah123.com. Tadi menjawab Ibu Jessica, saya mau go cepat aja. Bagaimana sih kami bisa membantu para rekan-rekan Aribi, ya? Nah, untuk semua rekan sahabat Aribi, kita akan memberikan diskon nih 40%. Luar biasa. Ya, terhadap semua produk Rumah 123. Dan selain itu, untuk 25 orang pertama, kita akan dengan pembelian minimum 1 juta rupiah akan mendapatkan 100.000 voucher belanja. Ya. Nah, untuk produk promo tersebut yang 40% ini itu berlaku dari 17 sampai 25 November dan sekaligus yang 25 orang pertama tadi untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Ya, 100.000 voucher belanja dengan minimum pembelian 1 juta rupiah. Ya, jadi udah dapat diskon, dapat voucher belanja. Nah, oleh karena itu, tapi ada lagi nih, kalau para rekan-rekan Aribi, betul. Kalau misalnya merefer temennya, gitu ya, tadi udah dapat 100.000 dengan diskon. Merefer temennya, saya nih ada temen nih, belum pernah join di Rumah 123, gitu ya. Nah, nanti bisa juga dapat 100.000. Oh, ini terus kalau yang referral ini, kapan aja rekan-rekan Aribi mau bawa temennya yang belum pernah, ayo ikut, gitu ya. Sahabat Aribi ada ribuan nih, Bu. Iya. Jadi kita bisa refer sebanyak-banyaknya nih. tapi harus join di Rumah 123 dulu ya. Ya. Terus udah join Rumah 123, ajak temennya, dapat lagi 100.000. Jadi bisa dapat 200.000. Ya. Nah, ini jadi saldonya saldo GoPay, jadi bisa buat makan.
Ya, nah lalu ini juga ada nih, ini bagian dari consumer branding, agent branding. Kami melakukan juga namanya 1, 2, 3 cerita sukses. Sekali lagi, ini sangat penting, how we develop the branding dan untuk dilihat oleh consumers. Bagi para sahabat Arebi yang memang nanti bergabung di Rumah 123 dan punya sukses. Kita kan kalau sukses nih harus kita bagikan ya. Nah, harus di-sharing di Instagram dan nanti di-tag gitu ya. Nanti di-tag di rumah123.com dan ada tagnya untuk foto listing yang terjual gitu ya. Itu nanti kita ada hadiah mingguan ya, setiap minggu kita akan kasih lagi Rp100.000 lagi. Jadi kita nih di pandemi ini kita benar-benar ingin mengencourage semuanya dari sisi enrollment, referral dan juga untuk membagi cerita sukses. Karena kami yakin dengan berbagi ini pasti teman-teman banyak ini Bu. Iya, banyak Bu ini karena iklannya atau request inquiry-nya masuk terus ini Bu, pasti banyak. Iya. Nah, itu Bu. Nah, mungkin ini yang terakhir, kami juga baru saja di Rumah 123, kami juga ingin membantu para agen properti itu dengan proses KPR. Oke. Ya, jadi KPR ya melalui agen Rumah 123. Jadi kami membantu agen-agen Rumah 123 sebetulnya untuk proses. Jadi untuk consumers ya. Jadi apa yang diperoleh agen nanti ada pilihan banknya. Kami sudah ada pilihan-pilihan banknya. Dan nanti proses pengumpulan dokumen langsung dengan buyer, agen nggak perlu repot dan kami bantu sampai akad. Ya, jadi ada provisinya 70% ke agen dan 30% untuk 99 Group. Dalam hal ini ada Rumah 123 dan 99.co. Ya, jadi bisa menitipkan proses KPR buyer ke Rumah 123. Ya, nah jadi untuk para sahabat RED, bagi Anda yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai bagaimana sih caranya untuk bisa enroll di Rumah 123, keuntungannya apa saja dan apa yang bisa didapatkan, silakan untuk kirim email ke arebi@rumah123.com. Jadi emailnya arebi, mudah saja arebi@rumah123.com. Kami tunggu emailnya secepatnya karena offernya hanya sampai tanggal 25 November ini. Jadi saya berharap kami menantikan email dari Bapak Ibu yang ingin berjoin di rumah123.com. Komplit sekali ya Bu semuanya ada ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria, teman-teman. Tadi Ibu sama-sama sampaikan fast response. Jadi jangan lupa nih penawaran yang menarik dari Rumah 123 tadi, cepat-cepat fast response katanya. Karena dari diskon 40%-nya itu hanya untuk 10 orang ya Bu ya? 25 orang. Oh, diskonnya sebenarnya nggak hanya 25, cuman 25 ini buat yang 100.000-nya. Yang dapat voucher ya Bu ya? Iya, betul. Jadi dapat diskon 40% dulu di awal, begitu ya. Terus 25 yang pertama dapat voucher Rp100.000. Rp100.000. Tapi diskon ini juga berlaku sampai tanggal 25 November. Cepat-cepatan. Harus fast respon ya. Yes. Terima kasih banyak Ibu juga untuk semua programnya, semua insight-nya. Ibu ada yang mau disampaikan dalam rangka ulang tahun Arebi yang ke-28? Silahkan Ibu Maria. Ya. Dalam hal ini, terima kasih Bu Jessica, terima kasih Arebi untuk kesempatannya. Dalam hal ini boleh bagi kami untuk membagikan ilmu dan sharing kepada seluruh sahabat Arebi. Dan dalam hal ini, saya dan on behalf of the 99 Group Management dan juga staff ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk Arebi. Tetap sukses, tetap semangat, dan berjaya. Terima kasih banyak Ibu Maria. Oke, sahabat Arebi dimanapun berada, stay tune ya dalam sharing-sharing session yang berikutnya. Kami mau ucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaannya, dan jangan lupa stay tune terus karena masih banyak lagi draw dari sesi-sesi berikutnya. Sebelum kami tinggalkan, saya mau bagikan dahulu salam Arebi. Bu Maria, salam Arebi Bu, boleh seperti salam Arebi. Oke, salam Arebi. Salam Arebi dan kita sebut dari kita, oleh kita, dan untuk semua. Untuk semua. Ya, terima kasih. Selamat terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu semua sahabat Arebi. Terima kasih Ibu Maria.